Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nia Dwi Wahyuni Lestari, guru di SMA Negeri 1 Dukuhwaru. Saat ini saya menjadi mahasiswa PPG Daljab kategori 1 gelombang 2. Pada PPL kali ini akan membahas tentang materi indikator asam dan basa. Pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bersiap. Berdoa mulai. Selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Gimana kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Yuk, Bu Guru minta tolong kalian berdiri terlebih dahulu. Kalian bisa berhadapan, tolong dilihat temannya, saudaranya atau belum. Kalau sudah, dilihat keadaan sekelilingnya, ada sampah atau tidak. Atika Ainia Hadir. Adinda Asa Putri Hadir, Bu. Alfa Valensi. Hadir, Bu. Untuk pembelajaran hari ini yaitu tentang identifikasi laruta asam dan basa. Bu Guru akan menjelaskan tujuan pembelajarannya melalui pendekatan konseptual dengan model pembelajaran project based learning. Diharapkan pertama, peserta didik dapat menentukan jenis-jenis indikator asam basa melalui diskusi dan tanya jawab dengan benar. Pada hari ini nanti kalian mulai dari fase 1 sampai fase 3, penentuan pertanyaan mendasar sampai menyusun jadwal. Bu Guru akan mengajak kalian untuk bermain atau game terlebih dahulu. Siap? Siap. Yuk, mulai. Sore, siang, pagi, malam. Oke, sip. Berarti sudah konsen hari ini. Pada minggu kemarin kita sudah mempelajari tentang sifat asam, sifat basa, dan teori asam basa. Coba jelaskan atau sebutkan sifat-sifat asam dan basa. Kalau asam rasanya masam, bersifat korosif, mengubah kertas lakmus biru menjadi merah, dan memiliki pH di bawah 7. Sedangkan basa itu rasanya pahit, terlalu licin, mengubah kertas lakmus merah menjadi biru, dan memiliki pH di atas 7. Nah, sekarang coba jelaskan pengertian asam dan basa. Menurut teori Arrhenius, kalau asam itu jika dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion hidronium atau H+, sedangkan kalau basa itu jika dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion hidroksida atau OH-. Saya, Bu. Menurut teori Bronsted-Lowry, asam adalah zat yang memberikan ion H+, donor proton, sedangkan basa adalah zat yang menerima ion H+, akseptor proton. Saya, Bu. Menurut teori Lewis, asam adalah akseptor yang berfungsi menerima pasangan elektron, sedangkan basa adalah donor yang berfungsi sebagai memberikan pasangan elektron. Berarti hari ini Bu Guru minta kalian duduk dengan kelompoknya masing-masing. Bu Guru akan membagi lembar kerja peserta didik. Boleh kalian lihat LKPD-nya dan boleh lihat gambar yang ada di monitor. Di situ nanti ada contoh atau produk yang sering kalian gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Diskusikan dari gambar yang sudah kalian lihat di depan untuk menghasilkan sebuah pertanyaan. Gimana untuk kelompok 3? Sudah dihasilkan apa dari gambar yang sudah ditampilkan di depan? Berdasarkan diskusi kami, pertanyaannya zat kimia apa yang terdapat pada produk tersebut. Kelompok kami mendiskusikan pertanyaan tentang bagaimana cara kita mengidentifikasikan zat yang terkandung dalam produk tersebut.
Berarti nanti kalian harus mencari kajian literasinya. Kemarin Bu Guru sudah menge-share bahan ajar lewat WA grup kelas ya, sama video pembelajaran dan artikel-artikel yang berhubungan dengan identifikasi asam dan basa. Jika kita cicipi akan terasa pahit dan terasa. Pada pembelajaran hari ini, kalian akan membuat indikator alami untuk mengidentifikasi kandungan zat yang ada dalam produk-produk atau bahan-bahan yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Karena minggu depan kita akan membuat proyek tentang indikator alam, sekarang kalian mendesain rencana proyeknya. Mulai dari bahan yang akan digunakan untuk membuat indikator. Yang nomor 2, tujuannya itu apa? Yang nomor 3 itu alat yang digunakan. 4-nya cara kerja. Yang kelima, pembagian tugas per kelompok. Setelah itu sudah didiskusikan, kalian nanti membuat rencana jadwal. Guru minta salah satu perwakilan dari kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Judulnya yaitu membuat indikator asam basa dari bahan alami, alat dan bahan. 1. Lumpang alu, tabung reaksi, rak tabung. Bahannya yaitu ada manggis, bunga pacar air, bunga terompet, buah bit. Langkah kegiatannya yaitu yang pertama menyiapkan alat yang digunakan untuk membuat indikator alami dan menyiapkan bahan untuk menguji indikator alam dengan waktu 6 menit. Yang kedua yaitu melakukan percobaan membuat indikator alam dari bahan alam menjadi ekstrak. Bahan indikator alam yang dibawa itu kemarin tadi kamu sudah menyebutkan 5 macam. Kita bawanya 2 aja. Oke? Untuk yang kelompok 1, Bu Guru kasih nanti kalian membawa buah bit dan bunga trompet. Untuk menyusun jadwalnya, karena bahan alamnya yang tadinya 5 sekarang menjadi 2, berarti nanti ketika kalian menyiapkan alat dan bahan yang digunakan untuk membuat indikator, Bu Guru kasih waktu 10 menit. Terus yang nomor 2, ketika melakukan eksperimen atau membuat ekstrak, waktunya 10 menit. Sekarang kalian akan melakukan eksperimen nanti sesuai dengan desain rencana yang sudah kalian buat kemarin. Sudah selesai membuat ekstraknya? Sudah. Kalau sudah, nanti kalian uji dengan larutan asam basa standar laboratorium yang sudah Bu Guru sediakan di botol.
sampai dengan kelompok 6. Adakah yang akan memberikan tanggapan? Saya Bu, Ya. menurut saya praktek dari kelompok 1 sampai 6 itu dari segi media sudah cukup menarik dan kreatif. Mungkin karena dijelaskan oleh teman sendiri jadi lebih mudah dicerna. Saya Bu, saya akan memberikan tanggapan tentang kelompok 5 yaitu kelompok Tegar. Jadi saya akan membandingkan data hasil praktikum kelompoknya Tegar dan kelompok saya. Jadi ketika bunga bougainville dan bunga sepatu dicampurkan dengan cairan basah itu akan menghasilkan warna yang sama. Begitu juga dengan bunga bougainville dan bunga sepatu dicampurkan dengan cairan asam itu akan menghasilkan warna yang sama juga. Jadi kesimpulannya bunga bougainville dan bunga sepatu itu bisa menjadi indikator alami. Kendala apa yang ada pada kelompok kalian ketika kalian melakukan eksperimen? Menurut saya, kendala yang kami alami dalam melakukan praktikum yaitu pada saat menentukan perubahan warnanya. Karena beberapa dari kami berbeda pendapat saat menentukan perubahan warnanya. Sekarang guru akan menjelaskan sedikit ya tentang indikator asam dan basa. Indikator asam dan basa itu dibedakan menjadi 5. Yang pertama, pH meter. Di situ fungsinya untuk mengetahui harga derajat keasaman atau pH. Yang nomor 2-nya kertas universal. Fungsinya sama untuk mengetahui harga derajat keasaman atau pH. Yang ketiga, indikator buatan. Yang keempat, kertas lakmus sama indikator alam digunakan untuk mengidentifikasi larutan asam dan basa. Nah, untuk indikator alam, memang kadang setiap anak atau setiap orang yang melakukan praktikum itu kendalanya ada di perubahan warna. Nah, yang sebagai patokannya biasanya perubahan warnanya jika warna dasarnya dengan warna setelah ditetesi asam atau setelah ditetesi basa itu berubah, berarti itu bisa dijadikan sebagai indikator alami. Bagaimana perasaannya kamu ketika pembelajaran hari ini? Menurut saya, pembelajaran hari ini sangat menarik karena kita dapat bekerja sama dengan teman dalam melakukan praktikum. Selain itu, kita juga langsung melaksanakan praktikum, jadi lebih jelas tidak hanya materi-materi saja, Bu. Adakah dari perwakilan kelas 11 IPA 1 yang dapat menyimpulkan pembelajaran hari ini? Saya Bu, kesimpulannya yaitu ternyata tumbuh-tumbuhan yang mencolok seperti mangsi, kol ungu, dan juga bunga telang itu dapat dijadikan indikator alam yang digunakan untuk menguji zat asam dan basa. Nah, untuk mengetahui seberapa paham tentang materi indikator asam basa, Bu Guru akan memberikan latihan soal. Ya, Bu Guru nanti share linknya di grup kelas. Alhamdulillah, dari hasil latihan yang sudah kalian kerjakan, ternyata kalian nilainya sudah di atas 80. Untuk pertemuan yang akan datang, Bu Guru minta tolong kalian pelajari tentang menghitung pH larutan asam kuat, basa kuat, asam lemah, dan basa lemah. Nanti boleh dipelajari di buku paket. Cukup sekian pembelajaran dari Bu Guru. Bu Guru minta tolong ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Siap. Berdoa mulai. Selesai. Memberi salam.